Halo semuanya, selamat datang di World Podcast. Ini adalah episode ke-30 atau 31 dari bulan April 2021. Sekarang tanggal 21. Selamat Hari Kartini buat kalian semua Kartini-Kartini Indonesia yang hebat-hebat, yang baik-baik aja gitu, terus berjuang biarpun hidup susah, emang hidup tuh gitu. Dan maaf, kayak udah 2 minggu, hampir 3 mingguan nggak pernah aktif lagi di akun ini. Soalnya setiap hari ya sekarang di kehidupan nyata ada kerjaan yang harus dilakukan dari pagi sampai malam. Jadi pulang kerja itu kayak udah capek aja gitu, males juga buat bikin konten. Emang konten tuh ada aja gitu idenya, cuman ya bawaannya males gitu. Ya langsung aja lah ya. Sekarang aku lagi sama Mbak Jennifer lagi sebagai narasumber kita yang baik hati dan budiman. Halo Mbak Jennifer. Halo, selamat malam semuanya pendengar setia World Podcast. Kita ngelakuin si jarak jauh gitu ya. Betul. Yang kemarin tuh kan kita satu ruangan ya, yang ada kucing-kucingnya itu terakhir itu ya. Iya, terakhir cuma itu. Jadi gimana kabar sekarang? Baik. Baik, lancar-lancar aja. Jadi sebagai perempuan nih Mbak Jennifer nih udah ngelakuin apa di Hari Kartini ini gitu. Ibu Kartini kan yang memperjuangkan hak asasi perempuan tuh udah ngapain hari ini? Ada kerjaan kah? Atau ada kegiatan khusus yang dilakukan? Ya, kegiatannya palingan cuma santuy gitu. Terus jalan-jalan ngebucin gitu sih, ngabuburit pastinya. Oh, ngebucin sama pacarnya? Ya, Oh iya. Oh jadi Mbak Jennifer di sana ada pacar gitu ya? iya dong. Jadi keseharian emang udah fix ngebucin aja gitu. Ya enggak dong. Kan pasti ada melakukan sesuatu hal lain gitu. Kuliah masih online gak sih sekarang? Kuliahnya masih online dan pengennya kan juga offline. Tapi Mm-mm. kok lama-kelamaan udah terlanjur nyaman online, bisa sambil rebahan, sambil tidur, sambil ngapa-ngapain lah ini. Anjir. Iya nih, ini yang dengan online gitu, dengan melakukan sesuatu secara online. Jadi aku tuh pengen ngambil tema tentang hubungan secara virtual gitu. Kenapa kok ada orang-orang yang jatuh cinta dan patah hati secara virtual gitu kan? Oke lah. Kalau Mbak Jennifer sendiri, apakah pernah gitu jatuh cinta atau patah hati sama seseorang tuh secara virtual gitu? Jadi belum pernah ketemu nih sama sekali, belum pernah ketemu, cuman chattingan, terus teleponan, terus ya sebatas sosial media gitulah, kayak mungkin berbagi aktivitas, berbagi foto lagi ngapain, berbagi video lagi ngapain gitu. Tapi kok patah hatinya kerasa beneran gitu sampai dunia nyata. Pernah nggak sih Mbak ngerasain kayak gitu? Pernah banget lah pastinya. Semisal nih kenalnya lewat aplikasi dating apps, Ya. terus beda daerah. Semisal dia di sana dan aku di sini. Kita tuh seolah terpisah jarak dan waktu gitu kan. Gak bisa ketemu, tiap hari cuma bisanya kabarin lewat chat, lewat telepon, WhatsApp gitu. Dan di sana kan kita juga nggak tahu dianya udah punya pendamping, terus kita dijadiin kayak apa ya, obat pelampiasan kalau dia gabut atau gimana kan kita nggak tahu ya kan. Nah, kalau kita keseringan melakukan seperti itu tuh nggak baik buat kesehatan tau nggak? Jadi kayak sama aja kita nyakitin diri sendiri. Kalaupun kita nggak pernah ketemu nih, terus tiba-tiba lihat snapgramnya atau apapun tentang dia dengan orang lain kan sakit hatinya kerasa banget di dunia nyata. Iya. Seperti itu. Ya, terus ngerasa kayak, wih, aku beneran suka nih sama dia, biarpun aku belum pernah ketemu. Itu termasuk hal yang konyol nggak sih, Mbak? Dalam tanda kutip konyolnya itu gini, kita tuh nggak pernah tahu apakah dia yang difoto sama dia atau yang divideokan sama dia, yang suaranya dia itu bener-bener orang itu
Ataukah ya kita ngomong zaman sekarang banyak akun-akun RP gitu kan, yang RP itu kayak cosplay jadi orang lain gitu kan. Iya. Terus kita verifikasinya gimana? Apakah itu buat cinta itu buta? Jadi kita bodo amat nggak verifikasi. Ya aku anggap aja yang aku lihat selama ini itu benar dia gitu, bukan orang lain. Itu gimana gitu pendapatnya Mbak Jennifer tentang hal-hal yang kayak gitu? Itu kan sudut pandang lain lah dari hubungan virtual ya. Hmm. Ya kalau untuk verifikasi bener dia apa bukan ya tergantung dianya dong. Kalau dianya mau telepon, mau video call, mau pub kayak gitu kan ternyata emang beneran kalau dia itu dirinya sendiri. Tapi kalau dianya nggak mau video call, nggak mau pub, itu kan udah jelas kalau cuma akun-akun palsu kayak gitu. Dan apa kalau misalkan nih kita kan belum tahu sifat baik dan buruknya dia seperti apa. Hmm. Jadi kan kayak apa ya? Dia tuh seharusnya belum Hmm. cocok buat kita masukin ke kehidupan gitu. Nah iya itu tadi, memang belum cocok dimasukin ke kehidupan, tapi bapernya udah asli gitu loh, udah Nah, real. betul, betul. Soalnya dia kan datangnya online. Terus tiba-tiba ngebaperin gini bikin nyaman. Ternyata endingnya di ghosting. Itu kan sudah sering terjadi di dunia sekarang. Per onlinean gitu ya kan. Iya, betul banget. Iya, tapi itu aku kemarin tuh di Twitter, bahkan itu dia sampai ngevideoin gitu. Tadi kan Mbak Mm-mm. Jennifer bilang kalau dia takut ngepap ya mungkin orang lain. Ini sampai ngevideoin. Dan ternyata dia itu kayak ngambil dari, kita bilang lah, selebgram ya kan. Sekarang selebgram bejibun tuh yang followernya 50.000, 60.000 Ya, di Batam kan udah mm-mm. bejibun banget. Jadi si faker ini, si orang palsu ini yang mengatasnamakan dirinya orang lain tuh dia sampai ngevideoin, dia download video itu tadi, dia ngambil fotonya, terus dikirimlah ke orang yang dia baperin, dan ternyata setelah mereka ketemu beda banget gitu, bahkan gendernya juga sampai beda gitu loh, yang dikira hetero ternyata homogen gitu kan, ngeri gitu. Iya, itu kejadian ada gitu. Kemarin Iya, rame banget iya. di Twitter itu, sampai sempet trending kalau nggak salah, itu yang didatengin berempat sama Hmm. teman-temannya cewek 4 orang gitu, ngedatangin cewek juga 1 orang gitu. Awalnya dikira ini cewek cowok, ternyata tuh fotonya sama video orang lain gitu. Sampai segitunya, itu cara menghindarinya. Kalau menurut Mbak Jennifer gimana gitu? Cara menghindari terjadinya penipuan seperti itu Ya, maksudnya. terjadinya salah paham lah, kita bilang kalau penipuan Ya, terlalu kasar gitu loh. ya kan sukanya yang kasar-kasar. Ya, baik tuh ini. Ya, cara menghindarinya lebih baik tidak usah direspon. Segabut-gabutnya orang kalau takut itu terjadi apa ya kayak penipuan, ya Ya. tidak usah direspon, alangkah baiknya. Gitu sih kalau aku sendiri gitu. Nggak tahu sih kalau dari masnya gimana. Ya, kalau aku sih ya, kalau ngomong nggak direspon, nah ini juga balik lagi, ada sisi lainnya gitu. Kita nggak ngerespon, ternyata asli. Kita respon, ternyata palsu gitu loh. Virtual nih susahnya di situ gitu kan. Nggak direspon, takut nutup jodoh gitu kan, orang yang datang gitu, yang ngasih kita nanti ke depannya pengalaman, ngasih pelajaran berharga gitu. Tapi kalau direspon, takutnya pelajaran yang diambil adalah jangan percaya orang di media sosial gitu loh. Makanya kalau menurutku pribadi sih, kalau virtual jatuh cinta seadanya, jadi patah hatinya juga seadanya gitu. Cuma kejadiannya sekarang yang banyak relate di kalangan kita, di kalangan milenial sampai EDG, apa sih gimana ngomongnya, EDGE itu age gitulah ya. Edge. Itu iya, itu bapernya beneran gitu loh, nggak lagi kayak jatuh cinta seadanya. Bahkan ini baru-baru ini aja salah satu temanku tuh dia ngomong, dia cerita gitu, Mas gimana sih kok aku bisa ya baper sama cowok ini, padahal aku belum pernah ketemu sama dia, kami cuman dari DM-an, terus
chattingan juga dari line gitu, saling berbalas WN, tapi dia nganggap aku temen, cuman aku udah baper sama dia, tapi toh kami belum pernah ketemu gitu. Terus ya aku bilang kan, ya Iya. gimana ya kalau belum pernah ketemu itu terus kamu baper, itu susah. Soalnya kamu belum bisa verifikasi dia itu gimana aslinya di kehidupan asli. Kamu bahkan belum tahu sifat buruknya dia gimana. Apakah kamu bisa menerima itu atau enggak dengan baik. Tak bilang gitu kan. Ya kalau saranku mau nggak mau sejauh apapun jarak itu nggak pernah jadi halangan. Yang jadi halangan tuh cuman diri kita sendiri gitu, sifat kita. Kita mau nggak ketemu, usaha ketemu sama dia. Kalau emang jauh ya nabung buat ketemu sekali dulu. Nah, yang dari ketemu itu baru bisa dipastikan bapernya gimana gitu, apakah kagum sama dia atau beneran suka, beneran sayang, atau sebatas oh aku penasaran aja nih sama dia gitu. Kalau dari aku sih gitu gitu loh. Ya kalau nabung cuma buat penasaran, terus pada akhirnya mereka menjalin hubungan kan sesuatu yang sangat spesial gitu. Mm-mm. Nah, tapi kalau misalkan cuma dibuat cuma pengen tahu penasaran, terus habis itu kalau udah tahu ditinggal, gitu ya mending nggak usah dilanjutin seperti itu sih. Nah, ya itu kemarin juga ini nih apa? Aku bahas nih di podcast sebelumnya sama temanku orang Kalimantan tuh apa Ya, ghosting. Itu kan dari pendapat cowok. Oke lah kita kita sih. kita agak melenceng nih dari topik utama, kita bahas tadi virtual kan. Oke, sekarang kita Hmm. bahas virtual yang ngeghosting gitu. Virtual yang ngeghosting. Nah, kalau udah ngeghosting itu sebenarnya menurut Mbak Jennifer sendiri yang salah itu korban atau yang melakukan ghosting, yang ngeghosting atau yang dighosting gitulah ya. Soalnya kemarin kata temanku kan, orang ngeghosting tuh pasti ada alasannya gitu. Orang dighosting juga pasti punya alasan kenapa dia sampai dighosting, dan dua-duanya nggak boleh disalahkan. Nah, itu pendapat dari cowok. Dia Hmm. dia pernah ngeghosting beberapa kali dan dia juga pernah dighosting beberapa kali. Nah, ini aku tanya deh, pendapat Mbak Jennifer. Kita kan tadi bahas utamanya virtual. Ini kita Ya, belum ketemu, kita udah sayang, tapi beberapa saat kemudian kamu ngeghosting. gitu ya, kamu ngeghosting aku, tiba-tiba kamu ngilang gitu aja nggak ngasih kabar padahal aku udah sayang banget sama kamu biarpun kita belum pernah ketemu. Nah, itu menurut Ya, Mbak Jennifer gimana gitu? ya mungkin emang benar seperti yang dikatakan temannya Mas itu tadi kan. Dia Mm-mm. kan bilang kalau pernah di ghosting beberapa kali dan juga pernah ngeghosting beberapa kali ya kan. Ya begitupun juga aku juga pernah, aku pribadi juga pernah ngeghosting orang, juga pernah di ghosting orang gitu. Nah, kalaupun orang ngeghosting itu kan untuk alasannya mungkin orang itu nggak nyaman sama sikapnya yang korbannya ini, kayak semisal nih dia terlalu ngarep, terlalu ini itu. Nah, Mm-mm. padahal kita itu nggak begitu suka sama apa yang dilakuin dia ke kita ini gitu. Nah, maka dari itu untuk nyamannya biar biar nggak terlalu sakit, biar nggak dikatain ngeghosting gitu kan, lebih baik ngomong kan, ngomong jujur seperti itu. Nah, nanti kan mau nggak mau dia harus bisa nerima yang di ghosting itu tadi seperti itu. Nah, tapi kalau yang dari sudut pandang di ghost orang yang di ghosting itu mungkin dianya kayak lebih ke overthinking sih, overthinking menyalahkan diri sendiri, kayak apa ya salahku, masa aku kurang gini sih ke dia, gini kayak gitu. Nah, daripada apa ya jadi beban pikiran di hidupnya, terus Mm-mm. belum tentu yang ngeghosting itu dari mikirin dia. Yang penting kalau dari aku ya cari yang lain gitu. Kalau bisa cari yang lain, kenapa enggak? Kenapa harus me, apa ya memberatkan yang tadi gitu. Hmm. Jadi intinya berpindah hati sebelum terlalu jauh lah gitulah ya. Nah, betul. Jadi ya Sebelum paling enggak
punya pegangan lain lah. Iya, jadi sebelum nasi jadi bubur, biarkanlah nasi itu dimakan aja dulu gitu ya kan. Soalnya kan nanti kalau nggak dimakan mubazir gitu. Jadi maksudnya punya pegangan yang lain tuh gimana? Jadi gebetan itu wajar kalau lebih dari satu gitu wajar kalau masih gebetan. Ya dong, kan belum, kan itu juga virtual, sama-sama virtual. Kan kita juga belum tahu real life-nya orang yang ngedeketin kita itu gimana. Apakah Mm, dia punya gebetan atau bahkan punya pacar. Itu kan kita nggak tahu ya kan. mm, Nah, jadi ya nggak ada salahnya dong kalau kita punya juga gitu di real life. Kan dunia virtual itu yang penting saling percaya aja gitu. Kalau dianya percaya, kan belum pernah ketemu nih, mm, terus dianya saling percaya aja gini, itu mm, mah gampang nanti dilakuin, anjay mm. gitu. Jadi berdasarkan kata percaya. Iya, berangkat dari kata percaya, lama-lama kan jadi suka gitu. Nah, Iya kan yang habis dipercaya itu bisa dipercaya beneran. Jadi percaya terus tapi habis percaya kan, udah dianya udah salah satu pihak ada yang percaya, ternyata ininya di ghosting gitu. sakit banget sih kalau kayak gitu. Sakit banget. Iya, kayak ya biarpun dibilang bukan berjuang juga sih. Maksudnya berjuangnya sebatas chat, tapi itu tuh udah usaha gitu loh, udah usaha ngeluangin waktu, usaha membagi waktu yang harusnya buat ini malah buat dia. Ya Ujung-ujungnya betul. digosnya beneran sih. Tapi ya apa ya? Itu merupakan salah satu hal bodoh yang seharusnya tidak dilakukan, tapi secara tidak sadar tetap menelan ludah sendiri. Tuh. Oke lah. Kalau gitu kita ini aja deh, masuk ke kesimpulannya lah. Pesan Mbak Jennifer buat orang-orang yang sekarang lagi terjebak pada hubungan virtual yang sama sekali nggak jelas endingnya apaan, apakah bakal berlanjut sampai ketemuan atau endingnya bakal ya itu tadi di ghosting secara perlahan gitu. Ya betul. Ya kalau apa ya? Kalau emang dianya niat buat ketemu, ya Mm-mm. pasti dua-duanya bakal berkomitmen untuk ketemu gitu, nabung, berusaha, terus nyisihkan waktu, nyisihkan tenaga gitu kan buat ngabarin gitu. Terus nyisihkan beberapa uang saku buat pergi nemuin salah satunya itu gitu. Terus apa ya? Kalaupun kalaupun enggak di jalannya, maksudnya enggak pada akhirnya enggak bisa, paling enggak Ya, nggak usah ngarep lah ya salah satu. Kan banyak nih misal gini, baru lewat online, baru lewat chat, lewat telepon, udah mm-mm. bilang udah bilang gini, I love you, terus bilang bilangnya gini, kalau kamu emang beneran masa depan aku buat dampingin aku di, maksudnya di kehidupan pas berkeluarga, ya aku bakalan berjuang kayak gitu-gitu. Padahal itu Padahal cuma virtual. Itu belum sepenuhnya tahu latar belakang dia seperti apa gitu. Jadi cuma, buaya banget nggak sih? ya betul. Jadi cuma modal omongan manis di depan cewek gitu. Itu bakal, semua cewek itu pasti kayak langsung baper, meleleh gitu. Padahal Mm-mm. aslinya mah nggak jodoh. Ngeri Ngeri per banget pokoknya. virtual duniawi ini. Ya, jadi ya intinya kalaupun kenal dengan orang yang di virtual, terus jarak jauh, terus Mm-mm. gak bisa ketemu secara langsung dalam waktu dekat, ya mending
hati-hati aja lah. Terus lihat-lihat dulu, jangan mudah baper. Yang penting itu sih. Ya paling nggak dilihat dulu backgroundnya dia gimana. Beneran fuckboy atau enggak gitu. Biar nanti sakit hatinya enggak terasa banget di dunia nyata gitu. Itu sih kalau dari aku. Nanti ditanya temen, kenapa kamu nggak doyan makan? Nggak apa-apa, padahal dalam hati aku habis di ghosting gebetanku yang di sosial media. Anjay nggak sih kalau gitu? Kayak kurang, itu sakit banget sih. Oke lah, Iya, kita tutup aja lah ya. Makasih Mbak Jennifer udah ya sama-sama. waktu buat ngobrol nggak jelas di podcast ini. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya yang nggak tahu dibikin kapan, mungkin dengan narasumber yang berbeda. Kalau Mbak Jennifer punya waktu nanti tak hubungin lagi deh via Siap, telepon kayak gini. siap pastinya. Oke, selamat malam dan sampai jumpa. Selamat malam, selamat beristirahat. Iya.